Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nuri sudurina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihil kirami ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah i'tikaf rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada pembahasan sumber kedua daripada hukum Islam, yaitu as-sunnah, yaitu al-hadis. Hukum adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, sehingga yang dilihat, yang dibahas dan yang dinilai adalah pegawaian-pegawaian manusia atau mukallaf. Dan hukum itu memiliki sumber pokok ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian tentang sisi-sisi daripada As-Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ada hadis namanya, ada khobar namanya, ada athar namanya, atau hadis dan athar. Namanya hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan, apa-apa yang disandarkan atau yang bersumber dari nabi, qaulan ucapan, au fi'lan perbuatan, au takriron persetujuan, au sifatin khalqiyah au khuluqiyah, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak ataupun sifat-sifat yang berkaitan dengan pembawaan. Pembawaan itu misalnya rambut Nabi, pakaian Nabi, bagaimana Nabi menutup kepala beliau, ya, itu sifat khalqiyah, khuluqiyah. Khalqiyah itu berkaitan dengan penciptaan fisik, khuluqiyah berkaitan dengan pembawaan. Sedangkan asar itu adalah ucapan sahabat, ya. Pembagian hadis itu banyak sekali, ya. Jadi tidak supuk namanya hadis itu, ya. Semakin dalam dikaji, akan semakin kepingan-kepingannya yang kecil-kecil dan detail itu semakin dibahas. Mirip seperti orang kuliah, ya. Lamun lae IPA pelajaran. Sekarang IPA itu dibagi lagi, ada matematikanya, ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya. Lae IPS namanya, nama besarnya. Semakin masuk ke dalam semakin kecil, ya, detail. Ada geografi, ada antropologi, ada sosiologi, bahkan lae akuntansi ekonomi itu masuk IPS. Begitu pula kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain. Maka hadis ini semakin
dikaji mendalam, ya, ulama-ulama itu akan menguasai, akan pakar di bidangnya yang mendetail itu. Ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya. Hadis itu menurut yang biasa ya kita dengar, pertama bi'tibari turuqi wusulihi ilaina, berdasarkan cara sampainya dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in sampai zaman ulama-ulama yang membukukan hadis. Itu hadis dibagi dua. Pertama namanya hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad namanya. Hadis mutawatir ini yang meriwayatkannya itu jemaah manusia yang santer legahna. Ukuran legahna non dekna mungkin bersepakat untuk berbohong. La yumkin tawatu'uhum alal kadzib. Ya, kalau masih berdua yang meriwayatkan hadisnya masih mungkin, sehingga ndak mutawatir namanya. Kalau 40 orang, 50 orang, banyak, ya, itu namanya hadis mutawatir. Ya. Lawanannya adalah hadis ahad. Ada pembagian yang kedua secara cepat-cepat. Hadis itu berdasarkan siapa yang mengucapkan. Ya. Kalau Nabi yang mengucapkan tetapi maknanya dari Allah, namanya hadis qudsi. Ada hadis qudsi misalnya, ana inda zonni abdi bi, sesungguhnya aku, firman Allah, sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku. Allah maha pemurah, tetapi kalau manusia mengira Allah itu pelit, ndik tersadik si Allah. Allah maha pemberi rezeki, tetapi kalau ada manusia yang meyakini bukan Allah yang memberikan rezeki, ndik empati, ndik yakin, maka Allah memberikan manusia itu sesuai dengan keyakinannya. Sehingga kalau bahasa dengan toa, ndik tepati lalu li ilmunta, tepati lalu nuja tipa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dokter misalnya diberikan kita bodrek, pada hakikatnya yang menyembuhkan kita Allah, sehingga kepercayaan kita itu kepada Allah. Itu hadis qudsi. Ada namanya hadis yang sanadnya itu, yang mengucapkannya itu Nabi. Ya. Yang kedua, yang ketiga ada hadis yang didengar oleh sahabat leman Nabi, tapi ketika dia memberitahu orang lain menggunakan bahasanya sendiri. Sama seperti kita kan, misalnya pelungguh menceritakan dari orang lain, ya, seorang ibu mengatakan misalnya, belikan bapakmu nasi, ya, ini redaksinya, ya. Tetapi begitu anak itu menerima perintah, ya, kemudian ditanya oleh pedagang, siapa yang menyuruhmu membeli nasi? Anak itu kan mengatakan, tesuruh ke si Ina, katanya. Betul secara makna, tetapi bukan itu ucapan ibunya. Ucapan ibunya lain. Beli nasi untuk bapakmu, itu ucapan ibunya. Sehingga kalau sahabat meriwayatkan hadis seperti itu, namanya riwayat bil makna. Riwayat hadis berdasarkan maksudnya, bukan berdasarkan juga bahasanya. Sehingga kita, ulama mengajarkan kita, kalau kita menyampaikan hadis kemudian tidak yakin kita kan betul atau tidak hafalan kita mengatakan au bima maknahu, kita bilang, atau sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi, atau kama qala, kita bilang, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Karena jangan-jangan yang namanya menyampaikan hadis itu sama dengan menyampaikan Quran. Andai kata Qurannya wa iz qala, jangan diganti dengan fa iz qala atau iz qala. Ya, seperti itu. Kemudian
Kalau hadis berdasarkan diterimanya atau tidaknya, itu baru dibagi menjadi 3. Hadis yang diterima itu dibagi menjadi 2. Hadis yang tidak diterima itu ara seke. Hadis yang diterima itu 2, hadis sahih dan hadis hasan namanya. Jadi kalau kita dengar ada pengajian hadisnya sahih katanya, kita dengar ceramah di YouTube hadisnya sahih, itu maksudnya itu hadis itu makbul, diterima riwayatnya, bahwa cerita tentang hadis ini, riwayat tentang hadis ini ndak ada cacatnya. Nanti apakah hadis sahih itu langsung digunakan atau tidak, itu bab lain. Yang namanya hadis sahih itu fokus, yang dimaksudkan dengan hadis sahih adalah jalur periwayatannya itu tidak ada cacat, ya, bukan begitu hadis ini sahih langsung dimenangkan terhadap hadis yang lain, enggak. Karena istilah sahih itu digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan bahwa ma ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Apa maksud sanad bersambung itu? Jalur-jalurnya itu pasti. Contoh, seorang kakek sebelum meninggal mengucapkan sebuah perkataan, tetapi cucunya tidak bertemu dengan kakeknya. Cucunya ini mendengar ucapan itu dari bapaknya, bukan dari kakeknya. Maka ketika cucunya itu mengatakan begini ucapan kakek saya, nah, walaupun ucapannya benar, tetapi karena jalurnya ada yang diloncat yaitu bapaknya, ndekna sahih jarin hadis itu. Nah, sehingga ada hadis-hadis yang dhaif secara sanad tetapi maknanya sahih. Ya, karena sahih ini berkaitan dengan jalurnya saja. Sehingga tidak langsung bengak, langsung ini hadis sahih maka kita kerjakan. Amalan membaca la ilaha illallah 33 kali itu ndek sahih katanya misalnya. Jangan. Ya, karena sahih itu berdasarkan jalurnya. Tentu cucu itu ucapan kakeknya betul. Lagu tok pelehna ndek nebareng menurut cerita bapak saya. Padahal ndek nebedait kancan papunya begitu. Kalau hadis yang tertolak itu yang kemudian lawanan daripada hadis sahih dan hasannya itu dhaif, ya. Sehingga sahih itu sesuatu, pemahaman terhadap sahih itu juga sesuatu yang lain, ya. Itu namanya hadis sahih. Contoh hadis sahih itu sekarang lebih mudah, ya. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu sepakat semua ulama bahwa hadisnya sahih semua. Ada satu orang ulama saja yang mengatakan ada di kitab Bukhari itu hadisnya tidak sahih, yaitu Al-Imam Al-Albani namanya. Mengatakan ada sekitar 6 atau 7 hadis dalam hadis sahih Bukhari ndekna sahih. Tetapi 99,99% ulama dan umat Islam percaya bahwa hadis yang di Sahih Bukhari itu sahih semuanya berdasarkan pemahaman yang tadi. Tetapi kalau kandungan isinya, pemahamannya, Imam Bukhari pun kadang-kadang meninggalkan hadis sahih yang ia riwayatkan untuk mengikuti fikihnya Imam Syafi'i. Karena Imam Bukhari mengatakan bahwa beliau kalau soal mengetahui jalur hadis pakarnya, tapi kalau soal memahami hadis Imam Syafi'i yang beliau ikuti. Jadi Imam Syafi'i itu dan imam-imam mazhab yang lain itu memang tidak seterkenal Imam Bukhari dan Muslim dalam menentukan memilih bisa sahih apa ndik, karena fokus beliau itu memahami kandungan,
ndekna sekedar meneliti sumber berita atau sumber hadis. Ya, itu secara pokok lamu sahih jelas sudah. Sekarang hadis dhaif. Kita di Indonesia atau di Nahdlatul Wathon secara khusus, ya, memang ada amalan-amalan kita yang memang sumbernya adalah hadis yang tidak sahih atau hadis yang dhaif, ya. Tetapi ulama membahas, ya, hukmul amal bil hadis ad-dhaif. Bagaimana sebenarnya, apakah boleh kita beribadah landasan kita itu hadis dhaif? Apakah kanggo kita melaksanakan ibadah-ibadah berdasarkan hadis dhaif, ya. Yang pertama, syarat-syarat, ya, untuk menggunakan hadis dhaif sebagai landasan beramal, ya. Pertama, ayyakuna fi fadailil a'mali wa nahwiha, ya. Hadis dhaif itu kita gunakan menjadi dalil bukan untuk halal haram, bukan untuk perkara tauhid, tetapi perkara pegawaian-pegawaian si terpuji, ya, pegawaian-pegawaian yang terpuji, ya. Contohnya misalnya banyak sekali, termasuk hadis tentang sholat tasbih tidak sampai derajat sahih, tetapi ulama mengajarkan kita untuk melaksanakan sholat tasbih. Karena sholat tasbih itu tidak berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan keimanan, tetapi dia berkaitan dengan pegawaian si bagus, berkaitan dengan fadailul a'mal, berkaitan dengan pegawaian-pegawaian, perbuatan-perbuatan yang memiliki fadilah, ya. Syarat yang kedua, ayyakuna dha'fu ghairu syadid. Kedaifan hadis itu tidak fatal, ndek emparah lalu. Yang menentukan fatal tidak ini ulama hadis, bukan kita. Jadi kita baca saja dulu, ya. Contohnya bareh. Yang ketiga, ayyakuna mundarajan tahta aslin amin ma'mulin bihi. Hadisnya dhaif, lagu legah umat Islam gawe pegawaianna itu. Hadisnya dhaif, lagu mayoritas umat Islam melakukan perbuatan itu, maka di situ yang digunakan adalah pegawaian manusianya, bukan hadis dhaifnya, ya. Jadi boleh kita berlandasan dengan hadis dhaif karena legah lalu umat Islam yang menggunakannya. Mengapa kata ulama boleh? Karena kalau banyak umat Islam yang mengamalkannya, sedangkan Allah menjamin bahwa umat Islam itu la yajtami'u ummati ala dolalah, tidak mungkin bersepakat umat Islam yang gawe pepasalah, maka dia kanggu, katanya, ya. Tetapi kalau kita beramal berdasarkan hadis dhaif, kita juga perhatikan syarat yang keempat, Allah ya'taqida indal amali bihi subutahu. Dendek teubah status hadis dhaif itu hadis sahih ini bahasa tak ndek. Tetap kita mengatakan hadisnya ndekna sahih lagu kanggo dijadikan digunakan sebagai amal. Apa contohnya? Ya. Ada hadis. Mengapa ulama-ulama itu melakukan ijtihad pada perkara-perkara yang tidak ada hukumnya dalam Quran maupun hadis? Karena ada hadis yang menyuruh mereka untuk melakukan ijtihad. Tetapi hadis yang menyuruh ulama melakukan ijtihad ini hadisnya tidak sahih. Apa hadis itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu anhu sebagai qadi, sebagai hakim, Nabi berpesan, kaifa taqdi idza aradalaka qadaun. Bagaimana wahai Mu'adz, bagaimana engkau akan memutuskan perkara lamun narak kejadian, lamun narak kasus. Sayyidina Mu'adz bin Jabal menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya akan menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan untuk memutuskan perkara. Fa illam tajid atau fa illam yakun fi kitabillah, kalau tidak kau temukan dalam Al-Qur'an, fa bi sunnati Rasulillah. Sampai akhir hadis ini mungkin banyak di antara jemaah yang sudah mendengarnya. Hadis ini jalur periwayatannya hanya satu sahabat. Ndek neluwe dengan riwayatan hadis ini ada seke, yaitu bernama Al Haris bin Amr. Ya, dari Haris bin Amr meriwayatkan dari unasin min ashabi Mu'adz, meriwayatkan dari luwek manusia, kata beliau. Yang namanya luwek manusia ini kan dek keruan, ya. Pokoknya beliau mendengar dari banyak sahabat Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz menceritakan kepada mereka bahwa Nabi pernah bersabda begini. Berarti antara Mu'adz bin Jabal dan Haris bin Amr ini ada perawi sindekna keruan, yaitu apa? Luwek pokoknya meriwayatkannya, tapi luweknya itu mubham, ndak keruan. Karena perawinya dianggap banyak tetapi ndek keruan, itu sebagai salah satu kekurangannya sehingga tidak sampai pada hadis sahih. Sama misalnya nanti jemaah ini menceritakan tentang apa yang tuan guru sampaikan misalnya, ya, banyak yang mendengar, tetapi anak kecil ini misalnya di masa depan menceritakan bahwa Al-Mukarram Tuan Guru Bajang menceritakan seperti ini, katanya beliau tidak ketemu misalnya, tapi dia mendengar dari banyak orang. Nah, walaupun maknanya hadis ini secara makna semua ulama menggunakannya, sehingga mengapa ada lahir ijtihad, mengapa ada lahir mazhab-mazhab, karena hadis ini yang menjadi dasar para ulama untuk melakukan penelitian sampai sekarang, leman zaman sahabat sampai julu kiamat, genara doang peristiwa-peristiwa baru, genara doang kejadian-kejadian, ya. Nah, padahal hadis ini begitu. Contoh hadis yang tidak sampai derajat sahih juga pernah mendengar la wasiyata liwarithin. Seorang yang mendapatkan bagian karena statusnya ahli waris ndek kanggo nerima bagian melalui wasiat. Ya. Hadis ini ternyata digunakan, ya, oleh semua ulama bahwa supu dengan lamun warisan lekan dari bapaknya misalnya tidak menerima lagi dari wasiat, ya, karena la wasiyata liwarithin, kata hadis, yaitu seorang ahli waris yang entah dia asobah atau ashabul furud yang mendapatkan bagian berdasarkan sepertelu ke, seperempat ke, seperenam ke, seperbalu ndek kanggo nerima pusaka melalui wasiat. Nah, digunakan, tetapi hadis ini tidak sahih. Dia digunakan lagu ndek sahih. Jadi betapa banyak hadis-hadis yang tidak sahih digunakan oleh para ulama dan diterima semuanya, ya. Maka dari sini jangan mentang-mentang mendengar ucapan hadis ini dhaif berarti tidak kita pakai. Santai dulu, ya. Contoh yang ketiga, ya, hadis tentang talqin. Ya, mungkin pernah yang sampaikan, tetapi tidak apa-apa, kita sampaikan saja, ya. Diriwayatkan oleh Abu Umamah tentang talqin. Hadisnya berbunyi, idza ana mittu, nanti kalau aku meninggal,
fasna'u bi, maka perlakukan aku kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana, perlakukanlah jenazahku sebagaimana Nabi dulu memerintahkan kami bagaimana cara kami memperlakukan jenazah kalau ada yang meninggal. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi dulu menyuruh kami, memerintahkan kami dengan sabda. Faqala, Nabi bersabda, iza mata ahadun min ikhwanikum, kalau ada salah suku lekan semeton sahabat kalian meninggal, fasawwaitumut turaba ala qabrihi, kuburnya pun sudah engkau ratakan dengan tanah, falyakum ahadun ala ra'si qabrihi, hendaknya salah seorang dari yang ikut nenuka itu ya berdiri di bagian kepala dari jenazah itu, di bagian kepalanya. Tsummal yakul, orang itu mengatakan kepada mayit, ya fulan ibna fulanah. Hadisnya mengatakan ya fulan ibna fulanah, wahai fulan anak dari ibumu. Memang ulama-ulama menggantinya dengan Abdallah ibna Abdayillah, menyebut nama bapaknya, tetapi hadisnya menyebut nama ibunya. Ada diskusinya soal ini. Mengapa kata ulama hadis ini Nabi menyebutnya dengan nama ibunya gitu, jadi Fulan ibnu Fulanah, Fulan anak inak Fulanah, karena dinara seorang anak itu putus nasabnya dengan ibunya. Lamun nasab leman bapak ini ndik nyambung, kan sudah paham itu kan? Lah kalau ke ibu ndak ada istilah manusia ndak bernasab ke ibunya. Lamun ke bapak ini ndik, walau ini ndik. Nah, ini ndik nyambung. Lamun ke ibu aja ndak ada ceritanya. Nah, ketika seorang yang mentalkinkan itu memanggil yang pertama, Nabi melanjutkan sabdanya, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Mayit itu mendengar ucapan orang yang mentalkinkannya, wala yujibu, lagu ndik nimbal. Ya Abdallah ibna Abdayillah, ndak dia menjawab hadir misalnya, ndak. Fa innahu yasma'uhu, mayitnya mendengar, wala yujibu, tapi tidak menjawab. Tsumma yaqul, kalau dipanggil kedua kali, ya fulan ibna fulanah, wahai fulan anak lekan inak fulanah, ya, fa innahu yastawi qa'idan, mayit itu akan duduk dari tidurnya. Ya, qa'idan itu duduk artinya, jalasa juga duduk, tetapi jalasa itu duduknya orang setelah berdiri. Kalau duduknya orang setelah tidur namanya qa'ada, qa'idun. Kalau jalasa itu tokol lah untuk, makanya kalau kita minta orang yang nganjeng untuk berduduk, ijlis kita ucapkan. Tetapi kalau kita menyuruh orang tidur untuk duduk, uq'ud kata kita. Karena walaupun jalasa itu duduk, kok ada juga duduk, lagu begitulah bahasa Arab. Kalau tokol setelah nganjeng namanya jalasa, kalau tokol setelah tidur namanya kok ada. Ketika dipanggil kedua kali, fa innahu yastawi qa'idan, mayit itu akan tokol. Summa yaqul, mulakin ini orang yang mentalkinkan ini akan memanggil dia ketiga kali, ya fulan ibna fulanah, ya Abdallah ibna Abdayillah, ya amatallah binta Abdayillah, tergantung nina mama. Fa innahu yaqul, mayit itu akan menjawab, akan mengatakan, mayit itu akan mengatakan setelah antokol, arsyidna, bimbinglah kami, bimbing ita, yarhamkallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, walakil la tash'urun. Nabi melanjutkan sabdanya, akan tetapi la tash'urun, engkau yang menghadiri pemakaman itu tidak merasakan jawaban itu. Ya.
Fal yakul, hendaknya orang yang mentalkinkan itu mengucapkan udzkur ma kharajta alaihi min darid dunya, ingat-ingatlah apa perjanjianmu dulu, perjanjian yang engkau bawa meninggal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Tetapi oleh ulama-ulama ditambah talqin ini yang di hadisnya, tetapi tidak masalah ditambah annal mautahak, karena pada dasarnya mentalkin itu kita memberitahu orang yang meninggal, ya kan, dan orang yang meninggal itu mendengarnya. Fa inna mungkaron wa nakir, Nabi melanjutkan sabdanya. Setelah ditalkinkan itu, Nabi bersabda melanjutkan hadis yang tadi, fa inna mungkaron wa nakir, dan malaikat mungkar wa nakir ya'khudhu kullu wahidim minhuma ya biyadi sahibi, saling benden, ya, masing-masing memegang tangan kawannya. Wa yaqul intolik bina, teh tenyedi, teh ma yuqiduna, apa yang membuat kita duduk berlama-lama di sini, indaman luqina hujjatuhu, kepada orang yang sudah ditalkinkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, ini hadis ini pertama, hadisnya tidak sahih. Nah kan? Jadi kita beramal dengan hadis ini, jangan kita meyakini hadis ini sahih. Jangan kita bertalkin, iya kanggu, ada dasarnya, tetapi jangan kita berkeyakinan hadisnya sahih. Betul. Yang kedua, hadis ini digunakan dari manusia zaman dulu. Ada kesaksian dari kitab dari Imam Ibnul Qayyim, ya. Ibnul Qayyim ini ulama abad ke-5 Hijriah kalau tidak salah. Artinya 10 abad sih liwat. Ya. Ibnul Qayyim menulis dalam kitabnya Kitabur Ruh, ya, kitab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruh, sudah alam barzakh, di mana ruh ketika sudah meninggal dan seterusnya. Beliau menulis begini, fahazal hadis, hadis yang tadi, wa illam yathbut, walaupun dekna sahih, patisolul amali bihi bisa iril amsori wal a'sor, namun ulama-ulama, masyarakat secara terus menerus ittisolul amalu bihi, terus menerusnya manusia mengamalkannya, menggunakan hadis ini, bisa iril amsori wal a'sor, di banyak, di semua tempat dan di semua masa yang beliau ketahui, ya, min ghairi ingkarin, tanpa sekek pun mengingkarinya, kafin fil amali bihi, cukup menjadi landasan kita beramal dengan hadis ini. Karena seperti pengakuan Ibnu Qayyim, secara terus menerus mentalkinkan mayit itu dilakukan di kubur, ya. Bisa iril amsori wal a'sor, amsor itu tempat, Aksor itu asrun, masa, di semua tempat dan di semua masa, min ghairi ingkarin, tanpa ada yang mengingkarinya, kafin, sudah sangat cukup, fil amali bihi, untuk kita amalkan. Wa ma ajrallahu subhanahu wa ta'ala al-adata qattu bi anna ummatan tabbaqat fi masyariqil ardi wa magharibiha wahia akmalul umami uqulan wa awfaruha ma'arifan tutiqu ala mukhatabati man la yasma' wa la ya'qil wa tustahsanu dzalika la yunkiruhu minha munkirun bal sannahul awwal lil akhir wa yaqtadi bihil akhiru bil awwal. Ini sambungan ucapan pengakuan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu mazhabnya Hambali, rapat si Ibnu Taimiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan umat Islam melakukan hal-hal dalam agama ini, ya,
fi masyariqil ardi wa magharibiha letimu kancan le barat, ya, padahal umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna, ya. Kalau itu salah, tidak mungkin Allah membiarkan umat ini berbicara kepada orang yang mati. Kan kita mentalkinkan itu kan kita berbicara kepada orang yang sudah meninggal, ya. Sangat aneh kan, sangat aneh kok ada orang berbicara ke orang yang sudah meninggal, ya. Akan tetapi pegawaian talqin ini sannahul awwalul akhir, diajarkan oleh generasi awal kepada generasi berikutnya, wa yaqtadi fihil akhiru bil awal, dan generasi sak kemudian belajar leman generasi sak juluan. Hadis ini dhaif, tetapi isi hadis ini diamalkan oleh umat-umat yang sebelum kita, umat-umat Islam sebelum kita, berabad-abad yang lalu, sampailah amalan talqin ini dirensing misalnya. Kan tidak mungkin seluruh sunara talqin kan, pasti ada yang membawa, ada yang mengajarkan. Mungkin Maulana Syekh yang mengajarkan, Maulana Syekh menerima dari Mekah guru beliau menerima terus sampai masa lalu. Nah ini, ya, sama seperti hadis tentang hewan-hewan di laut, ndik bin sahih hadis, tapi dipakai oleh umat Islam. Hadis at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis itu tidak sahih, air laut itu suci, airnya halal bangkainya. Hadis tersebut tidak sampai derajat sahih, tetapi dipakai oleh semua umat Islam. Bangkai nempak kan halal, ya kan? Air laut suci, ya. Mengapa kalau dalam hal ini hadisnya dhaif diterima, tetapi dalam hal lain hadisnya dhaif ditolak? Tidak adil, ya. Ada hadis lain, ya. Ya, terakhir berarti ini. Idza ikhtalafal mutabayyi'ani fis samani wasil'atu qa'imatun. Kalau dua dengan sak pedagang ini ikhtalafa, berdebat soal harga, si penjual mengatakan saya jual ini 100.000, ende si pembeli sida nengda lengonek siwak pulu. Wasil'atu qa'imatun, barangnya masih arak, ya. Misal berotang barang, ketika bayar pembelinya membayarnya 80, penjualnya mengatakan endek sepakat telek siwa puluh, endek seingat yang aja balu puluh. Nah, tahalapa, harus bersumpah, namun dinara bukti kuitansi segala macam, jadi nara entan kecuali sumpah. Kalau ada bukti jelas bukti tepejulu. Kalau bukti tidak ada, saksi tidak ada, maka sumpah. Itu ajaran agama. Kalau orang bersengketa dalam agama ini, al bayyinatu alal mudda'i, bukti pertama bayinah, syahadah, kesaksian, baru terakhir dinara bukti, dinara saksi, dinara cara lain selain bersumpah. Hadis ini cara penyelesaian masalah dengan sumpah itu kan kita lakukan oleh umat Islam. Walaupun hadisnya tidak sahih, ya, tetapi hampir semua umat Islam menerima, walaupun tidak nuah melakukan sumpah, lalu menerima bahwa sumpah itu salah satu cara menyelesaikan sengketa. Walaupun kita misalnya sampai sekarang belum pernah sumpah pocong, misalnya kan di Masjid Embong Papak misalnya kan, tidak pernah. Tetapi umat Islam menerima bahwa salah satu cara menyelesaikan masalah aja bersumpah, baik bukti ndek nara, ino ndek nara, sementara tetap pada pendapatnya ndek nemeli membatalkan jual beli, ya bersumpah. Hadis itu tidak sampai derajat sahih, lagu selaku umat Islam ngadu, ya. Semua umat Islam menggunakan hadis ini. Laut itu suci, airnya halal bangkainya, semuanya memakainya. Mengapa dipakai walaupun tidak sahih? Umat Islam dari zaman laik mengamalkannya, sehingga tidak mungkin umat Islam ini mengamalkan dalam agama sesuatu yang sesat. Nah, maka Ibnul Qayyim al-Jauzi pun walaupun pandangannya dalam hal akidah kadang-kadang banyak berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah,
tetapi beliau bijaksana. Ibnu Taimiyah itu bijaksana. Apa bukti kebijaksanaan Ibnu Taimiyah? Misalnya dalam hal membaca Quran bersama, ya, membaca Quran bersama, ya, itu memang tradisi leman zaman sahabat, tetapi angkunnya berbeda. Layak lamun zaman sahabat tadarusan sekek ngaji 10 nyimak, ya kan, begiliran terus sekek ngaji selain nyimak, berganti sekek ngaji selain nyimak. Tetapi begitu zaman-zaman setelah zaman tabi'ut tabi'in, muncullah teknis baru, ya, qiraatul idaroh namanya, membaca Quran secara bekelider kah bahasa kita. Awal-awalnya ajaran yang dipakai oleh sahabat qiraatul idaroh inilah membaca Quran bergantian, satu membaca yang lain nyimak. Tetapi kemudian qiraatul idarah, membaca bekelider, itu juga mulai dilakukan sejak masa tabi'ut tabi'in, serempak dia membaca, ndik nyimak. Mengapa? Karena tabi'ut tabi'in paham orang yang menyimak itu juga sedang membaca, lagu membaca dalam hati. Akhirnya berarti tidak ada masalah kalau membaca dengan menggunakan lisan. Akhirnya serempak mereka membaca. Ini Ibnu Taimiyah menulis di kitabnya Majmu'ul Fatawa. Sehingga boleh kalau baca Al-Quran di kubur itu boleh, sedangkan baca Al-Quran itu boleh dengan qiraatul idarah, berarti membaca Quran bersama-sama di kubur berarti boleh, kata Ibnu Taimiyah. Walaupun saya tidak ikut ini, kata beliau. Lalu aksarul ulama berpendapat seperti ini, walaupun saya tidak mengamalkannya, tulis Ibnu Taimiyah. Membaca Quran di kubur kanggo, sementara qiraatul idarah membaca bekelider kanggo, dan makna qiraatul idarah yang lain adalah membaca secara bersamaan kanggo, maka membaca Quran secara berjamaah di kubur kanggo. Kita membaca Yasin serempak, kita zikir la ilaha illallah, membaca al-ikhlas, muawwizatain, Fatihah, pembukaan al-baqarah serempak, karena itu namanya qiraatul idarah, membaca secara berkeliling dengan teknis bisautin wahidin, dengan satu suara. Ibnu Taimiyah memberikan kesaksian itu diterima oleh aksarul ulama, oleh banyak ulama, walaupun saya, bahasa beliau, ndik ngadu ya. Itulah namanya bijaksana. Ibnu Taimiyah walaupun menolak, tapi beliau bijaksana. Itu arah-arah sampai 5-6 contoh hadis doib, lagu hadis yang tidak sahih, lagu umat Islam mengamalkannya, ya. Sehingga mudah-mudahan pelajaran hadis ini, ya, menjadi salah satu bentuk kebaktian dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi salah satu bentuk kebaktian dan kecintaan kita pada syariat, bahwa beramalnya kita dalam agama ini sambil kita beramal mengetahui sumbernya. Kita sudah amalkan talqin, kita sudah amalkan menerima, memakan empak di laut, ya kan, bangkai ikan, ya, kita la wasiyata li waris, mengamalkan itu, dan ahli waris ndek wasiat, kita mengamalkan sumpah, ya, menerima sumpah sebagai salah satu penyelesaian perkara, ya, maka tidak ada salahnya atau bahkan lebih bagus dengan mengetahui sumbernya. Ini saja maksud daripada majelis kali ini. Menghafalnya itu bau ndek tabu hafal, lagu wah kita mengetahui, ya, sudah kita mengetahuinya. Artinya apa? Berilmu itu tidak diwajibkan oleh Allah, menuntut ilmunya yang diwajibkan. Berilmu naja endek, menuntut naja wajib. Tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmunya harus, menjadi orang berilmu naja tergantung ipinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
muda ende. Karena bahasa hadisnya ka itu seperti, ka itu semaka. Namanya semaka itu kan di empada, ya, di empada namanya semaka itu. Seperti itu berarti tidak sama dia, tetapi ada tempatnya sama. Lagu di 100%. Namanya juga kita mengatakan misalnya Jumat itu adalah hajinya fakir miskin, ya semaka. Terlalu tidak sama Jumatan dengan berhaji, ya. Itu yang pertama, ya. Dari segi redaksi ucapannya pun sudah ka itu ya seperti, artinya semaka. Yang kedua, hadis itu targhib, menceritakan tentang fadilah surat-surat dalam Al-Quran, keutamaan supuk-supuk surat dalam Al-Quran. Mengenai fadilah surat-surat dalam Al-Quran ini, ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, semua surat, semua ayat dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan, tetapi hanya sebahagiannya diberitahukan kita oleh Nabi karena sesuai dengan waktunya, momentumnya, peristiwanya, ya. Jadi mengapa Nabi memberitahu kita fadilah surat Yasin? Ya kebetulan, ya, situasinya memang menghendaki Nabi harus memberitahukan fadilah surat Yasin. Diberitahukan kita fadilah awal 5 ayat Al-Baqarah, telu ayat terakhir Al-Baqarah, itu ada hadisnya. Itu sesuai dengan situasi ketika Nabi menyampaikan hadisnya. Artinya kata pandangan ulama ini, semua ayat dan semua surat dalam Al-Quran memiliki fadilah, tetapi sebagiannya kita tahu, sebagian besarnya tidak kita tahu, karena Nabi menyampaikan fadilah itu sesuai dengan situasinya, ya, sesuai dengan, misalnya ada orang meninggal, ya, tidak mungkin Nabi bersabda secara akal-akal kita lah, kalau kamu mau banyak rezeki amalkan surat ini, karena situasinya orang meninggal. Maka Nabi menyampaikan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin untuk keluargamu yang meninggal, situasinya, ya. Nah, pandangan ulama yang kedua, tidak ada masalah meyakini satu surat lebih mulia daripada surat yang lain. Buktinya Nabi memberitahukan kita sebagian surat, dan selapu surat, maka itu menunjukkan ada surat yang lebih tinggi fadilahnya daripada surat yang lain. Bahkan Imam Al-Qurtubi mencontohkan, coba katanya ketika diskusi dengan ulama dari golongan pertama tadi, coba wahai ulama yang mengatakan pendapat pertama tadi, sama tidak fadilah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan ayat tabbat yada abi lahabin watab, celakalah Abu Lahab, mbito padilah, celakalah tangan Abu Lahab kalau dibandingkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga bagi saya, kata Imam Qurtubi, ayat ini memang lebih memiliki keutamaan daripada ayat tabbat yada. Pada ayat tabat, karena pada ayat itu menceritakan tentang ya begitu, ya. Atau ayat misalnya ucapan-ucapan setan atau iblis ketika meminta kepada Allah, izinkan saya untuk menggoda manusia, ya kan, innaka minal munzorin, ya, engkau itu saya izinkan untuk menggoda manusia. Bandingkan dengan ayat dammarallahu alaihim, pada ayat, ya. Atau baqaratun sopraun, ya, sembelihlah sapi yang berwarna kuning, ya, launuha tasurrun nazirin, yang warnanya itu enak dipandang mata. Coba bandingkan dengan ayat masal al nurun ala nur, ya kan. Jadi kata Imam Qurtubi, memang tidak masalah kita meyakini satu surat memiliki fadilah daripada surat yang lain, satu ayat memiliki fadilah daripada surat yang lain, karena dari sisi ayatnya pun berbeda, isinya pun berbeda. Coba ayat kursi memiliki fadilah karena di situ berapa nama Allah disebut. Allahu la ilaha illahu, saya sudah 2,
ya kan? Wasi'a kursiyuhu, hu itu nama Allah lagi, makanya ayat kursi memiliki keutamaan karena banyaknya asmaullah yang disebutkan di sana, ya. Coba bandingkan dengan ayat Imam Al-Qurtubi mencontohkan tabbat yada abi lahabim wa tabb, telah celaka tangan Abu Lahab dan dia juga celaka. Kira-kira kalau kita pakai rupiah itu, mengapa orang rupiah membaca wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, ya kan? Karena ayat itu membicarakan tentang sihir. Masa rupiah membaca wahurun in ka amsa, ya kan? Ya kan? Inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkara uruban atroba, menceritakan tentang bidadari di surga. Dia mau rupiah sehingga ulama-ulama kita pun memilih ayat-ayat itu, membaca, meneliti, memilih ayat-ayat itu. Lahirlah ayat 2 yang faedahnya begini, mengapa kuliah ayuhal kafirun ndek menu, kira-kira seperti itu. Sehingga fadilah soal pahala itu wallahu a'lam, karena kita pun ketika sholat tidak tahu berapa dapat kita. Sama seperti contoh, ulama mengatakan untuk orang-orang yang naik ke masjid tetapi tidak sempat sembahyang tahiyatul masjid li haditsin, karena dia mau ngeros di situ, musyawarah misalnya, atau bermajlis seperti kita sekarang ini. Apa yang dia lakukan? Dia bacalah subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu 4 kali. Fa innaha ta'dilu sawaba sholati tahiyatul masjid, kata ulama. Bahala bacaan yang 4 kali lekan tasbih sampai tadi itu menyamai pahala tahiyatul masjid katanya. Tetapi pada hakikatnya ya pada 10 kayak tundi wallahu a'lam. Tetapi begitulah redaksi atau bahasanya. Untuk orang yang naik ke masjid ndek mau sembahyang tahiyatul masjid, maka karena li hadisin dan seterusnya dia baca itu subhanallah sampai terakhir 4 kali. Tetapi kalau tidak tahiyatul masjid karena sholat jemaah dimulai, itu tidak disunnahkan tahiyatul masjid. Atau ketika iqomah sebentar lagi tidak disunnahkan tahiyatul masjid. Mengapa tidak disunnahkan? Mengikuti jemaah dari takbiratul ihram lebih tinggi derajatnya daripada 2 sunat tahiyatul masjid. Sehingga ulama mengatakan tidak disunnahkan tahiyatul masjid mun rapat-rapat kenyangkan imam mulai, atau ketika khatib fi al-khutbah as-saniyah, khotib datang dia berjumat, khotib sedang berkhutbah kedua, sudah Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, kan rapat sudah barokallah itu, rapat sudah ibadah Allah, innallaha ya'muru bil adl, rapat nanti baru serkaat kamat kan, nanti dapat memang dia rakaat pertama lagu dia mau memang takbiratul ihram. Sehingga memang walaupun tidak sembahyang sunat terakhir ini, kata ulama, pahala tahiyatul masjid sudah tamali pahala sembahyang sholat jemaah. Andai kata ketika kita datang itu jemaah sedang dilaksanakan langsung tersembahyang berjemaah, itu apa bahasanya itu include lah, lamun bahasa dengan aja sudah termasuk di situ. Sama seperti kalau kita datang ke masjid, azan sudah selesai, jangan tahiyatul masjid, langsung rawatib qobliyah. Karena dalam rawatib itu sudah ada tahiyatul masjid. Jadi wahtama, ya, sudah masuk ke dalam sholat sunat rawatib. Mengapa masuk? Karena makna hikmah daripada sembahyang tahiyatul masjid itu sudah ada pada sembahyang pertama yang kita lakukan ketika masuk masjid. Karena tahiyatul masjid itu kan bukan untuk menghormati masjid, tetapi tahiyatun li rabbil masjid, menghormati si epin masjid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndek menghormatin masjid, sehingga Allah mengkhususkan satu solat yang hanya dilakukan di masjid untuk menjamin ada yang melakukannya di masjid. Sembayang zohor boleh balik,
Sembahyang Id bau leto lapangan, sembahyang Jumat bau, semua sholat itu bisa di tempat lain kecuali sembahyang tahiyatul masjid. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam.